Halo Sonya. Halo ya Kak. Sorry. Halo ya Kak. Oke, ya. Suaraku hari ini lebih makin seret ya. Jadi Oh iya. kalau jadi kalau misalkan maafin ya nanti kalau misalkan cara ngomongnya masih kurang jelas ya. Siap. Oke, suaranya ya. Oke. Oh ya, Sonya kemarin kan kita bahasnya ini ya. Bukan ini ya. Kemarin itu bentar, bentar, oh ini. Nah, kemarin kan kita bahas ini ya. Fungsi apa ya, kita Mm-mm. apa pengaruh dari nilai A, nilai B, nilai C, sama nilai D ya. Nah, Yes. itu pas waktu kemarin kita bahasnya itu cuman pengaruh A-nya doang, atau pengaruh B-nya doang, terus pengaruh C-nya doang, dan pengaruh D-nya doang ya. Nah, Mm-mm. sekarang mungkin aku coba ketika digabung ya. Misalkan A digabung sama B-nya itu digabung bakal kayak gimana ya? Nah, Oke. oke. Hmm, Nah, ini aku udah siapin ya. Ini aku dari Desmos. Jadi ini biar lebih Ya. kegambar aja ya nanti grafiknya. Oke, Nah, thank you Kak. ini tuh grafik dari sin X, tapi dalam derajat. Kalau yang Mm-mm. ini grafik sin X, tapi dalam radian gitu Oke. ya. Nah, Ya. sekarang hmm, aku coba kita misalkan ada soal kayak gini ya. Misalkan aku punya Y sama dengan sin sin 2X ditambah 1 ya. Ini Sin 2. hmm, Oke. sin dulu. Nah, misalkan ini ya. Ini berarti ini yang nilai si Oke. B-nya ya, dan ini B. nilai D-nya ya. Nah, ini gimana kalau digabung ya? Kita coba gambar misalkan dalam di derajat ya. Ini copy. Berarti kalau aku kira-kira B itu kan dia Hmm, kan rapat renggangnya. Kalau semakin besar dia semakin rapat. betul. Masa sih? Ya, Bener nggak sih? Aku lupa ya. benar. Bentar. Kalau B itu Benar. semakin rapat, Rapat. betul. Jadi dia berarti Eh, nanti dia geser ke atas satu gitu ya. betul ya. Oh ya, kemarin masih ingat fungsi apa ya namanya? Rumus umum dari sinus, masih ingat? Y sama dengan A kali Sin X sin X dikali sin bisa X. Sorry. tambah. Enggak. Ini Sin ya, sin B ini ya, tuh mas rumus umumnya. Rumus umumnya ya, ini maksudnya sin yang B. gimana nih? Oh, Rumus ya. umumnya ya. Yang Jadi A, ini B, ya, C, A D-nya. sin B, Sin B, X plus C plus D gitu ya. X plus C ditambah D ya. Ya. X ditambah C ditambah D ya. Ditambah D. Nah, pertanyaannya, gimana urutannya kalau misalkan A-nya, A, B, C sama D-nya itu kita kerjain yang mana dulu? Apakah kita kerjakan D-nya dulu, atau kita kerjakan si A-nya dulu, atau berurutan dari A ke B ke C ke D, kayak gimana ya? Nah, jadi Sonya, yang pertama itu kamu harus yang duluan itu, yang pertama itu sih kamu nilai C-nya dulu yang kamu hitung ya. Maksudnya ini Oh, ini dulu ya. Ini yang ya. pertama, ini ya. Nah, Oke. yang kedua itu yang ini, B dikali yang ini ya. Ini kedua. Nah, Oke. nah pertanyaannya, yang D dulu atau yang A dulu? Ingat ya, PEMDAS ya. Kalau D-nya yang A PEMDAS itu dulu ya. yang perkali yang A dulu, betul ya. Jadi kita kerjakan yang A-nya dulu gitu ya. Oke. Yang A-nya dulu. Ini yang ketiga ya berarti ya urutannya ya. Nah, baru yang terakhir yaitu ditambah D gitu ya. Oke? Paham Siap. ya? Ini yang keempat ya. Nah, sekarang ini kan ada B sama D ya. Nah, pertanyaannya kita kerjakan yang mana dulu Sonya? Oke, sebentar Kak. Aku lagi nyatat Berarti satu. oh ya. Tadi kan X tambah C dulu, terus X tambah C kali B dulu yang kedua, terus baru Hmm.
dikali A, terus baru tambah D. Hmm, betul. Oke. Ya. Ya berarti Nah, berarti dua kita kali mencari, sin dua berarti kita kalinya dulu mencari berarti. Y sama dengan sin 2X dulu ya. Sin Hmm. 2X. Ingat, kalau misalkan ada sin 2X, berarti kita apa ya? Lebih rapat ya. Semakin besar nilai B-nya, itu semakin rapat ya. Artinya dia eh, siklusnya berapa kali? Sebanyak 2 kali dalam satu periode ya. Satu periode itu 360 derajat ya. Jadi dari Heeh. sini sampai dari 0 sampai 360. Itu satu periode. Kalau misalkan sin 2X berarti dalam satu periode dia siklusnya itu lebih banyak, yaitu sebanyak 2 kali gitu ya. Oke. Hmm. Jadi atau gini ya. eh, Paham kok Kak, paham, aman aja. ya. Jadi ini gimana cara gambarnya? Ini kayak di apa ya? Setengahnya aja, setengah dari 90 derajat berapa? 45 derajat ya. Nah, berarti kita gambar di sini titiknya. Terus, oh ya, ambil titiknya, titik-titik yang itu ya, titik puncak, titik 0 sama titik minimum ya. Nah, terus titik puncak kita ke setengahin ya, ke sini ya, dari setengah, terus dari eh, di 90 derajat itu 0 ya, 0, terus tambah tambah 45 derajat lagi, yaitu di 135 dia turun ya, dia turun Hmm. -1 ya, -1. Oke. Terus di 0 8 180 derajat dia balik lagi gitu ya. Jadi dia di Bentar 180 Kak, derajat itu jadi di sin 2. 180 derajat itu dia berapa? Bentar, tadi. Tunggu Kak, itu di 45 itu 1 ya? 45 itu 1 betul. Sin 2X. Misalnya kita sin 2 kali 45 90 1. Oh ya ya, oke oke. Betul ya. Ya ya, Jadi oke oke. setengahnya aja. Misalkan di Hmm. 90 derajat dia di setengah setengah dari 90 derajat itu. Jadi dia asalnya titik puncaknya di 90 derajat, itu dia makin regang setengahnya. Jadi di sini gitu ya. Oke, Makin setengahnya rapat ya. tengahnya. Betul, makin rapet ya. Terus dari 180 derajat eh dia setengahnya lagi, setengah dari 180 derajat di 90 derajat. Jadi titik nolnya iya sama dengan nolnya itu di 90 derajat gitu ya Sanya ya. Terus yang di sini di 270 derajat berarti dia setengahnya lagi. Setengahnya itu ada di 135 derajat gitu. Dan kalau ini bakal balik lagi di 360 derajat, dia satu putaran 360 derajat. Berarti kalau misalkan sin 2x itu jadinya setengahnya yaitu 180 derajat ya. Oke. Jadi ini kalau kita gambar jadi kayak gini ya. Ini baru satu siklus ya. Nah, berarti satu periode berapa siklus? Sebanyak dua siklus ya. Gitu. Berarti di sini ya. Di sini terus di sini lagi sorry. Di 270 derajat dia 0, di 315 derajat dia di -1 dan balik lagi di 360 derajat itu dia 0 ya. Nah, udah kegambar ya. Ini Ya. kita tarik garis aja gitu ya. Sorry. Nah, gini ya. Nah, ini baru apa? Baru kita Y sama dengan baru sin 2x-nya ya. Sin Hmm. 2x. Nah, sin 2x sudah selesai. Sekarang ada plus satunya ya. Plus 1 artinya dia ngegeser sejauh berapa? Ke satu Dan kemana? ke atas. Betul, ke atas ya. Dia ngegeser sejauh satu satuan ke atas ya. Berarti kalau kita geser ini ya. Kita geser misalkan kita geser ini pakai yang Tunggu kayak ini. satu itu yang dari 0 ke Ya, satu yang dari dua gitu. 1 betul ya. Jadi ini kedua, ini jadi di 1 lagi, terus di 0 lagi ya. Eh, Sorry. Ini di sini ya. Di sini terus balik lagi di 180 derajat di sini ya. Di hmm. 1 naik lagi di 2 turun lagi di 0 di 1 ya. Pas di Hmm. 270 derajat. Terus di 315 315 derajat itu dia
0 ya. Dan Ya. balik lagi dia di sini ya. Gitu. Ya ini tinggal kita hubungin ya. Nah, jadi ini itu adalah sin 2x ditambah 1 ya. Kak boleh ini nggak? Kenapa? Kakak kan ada Desmos yang kos nggak? Enggak, atau bentar ya. Jangan nggak apa-apa. Aku coba ini bentar. Desmos. Aku tuh lupa kemarin kalau kos itu dia kalau misalnya cuman cos X itu dia beda sama sin itu di mananya ya? Aku lupa. Bedanya dia mulainya dari ini. Dia ngegeser ini ya. Dia ngegeser dia mulai dari 1. Ini ya kalau aku gambarin Hmm. di 90 derajat dia 0, di di 180 derajat dia min 1, di 270 derajat dia 0 lagi, terus di 360 derajat dia di 1. Jadi gambarnya gini ya. Oke, bagaimana ya Sorry. aku cara ngingetnya? 90 derajat. Ini tuh kayak kalau misalnya dia cuman kos biasa, dia kayak min satu gitu nggak sih, Kak? Min satu terus dia geser geser berapa ya tuh kalau si di sini? Ngegeser sejauh 90 derajat ke kiri berarti. Dari sini ya. Berarti Hmm, berarti kalau misalnya dibikin rumusin, maksudnya kayak Y sama dengan cos X itu sama kayak sin dia tuh apa sih berarti kan betul. yang Sin sin X min berapa min tuh? X min 90 derajat. Betul. Jadi apa sih sin dan cos itu bisa, jadi pas kamu ngerjain soal Hmm. misalkan mungkin nanti ada Gimana Kak grafik tadi? ya. Tadi cos Kalau X misalkan sama gimana? apa Cos X tadi sama kayak gimana sin? ya, sin X dikurangi 90 derajat Ini atau C kan? kenapa Si variabel C-nya kan? iya si Eh, variabel C-nya tambah atau betul. kurang Kak? eh ini bentar, ini geser ke, oh Geser ya, ke tambah kiri atau ke tambah tambah kanan? tambah 90 derajat ya. Hmm. Sebenarnya ke kanan juga sama aja sih. Oh ya ya, Gitu. ya. Paham paham paham. Mm-mm. Gitu ya. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyai? Uh, Ntar aku tuh kayak kepo deh masih kepo. Duh mana ya? Ah nggak nemu lagi ya udahlah Kak. Oke. Oke ya. Kita lanjut. Oke ya. Nah, ya udah. Ini ya, yang warna hitam ini adalah sin 2x gitu ya. Sin 2x ditambah 1 ya. Jadi ini ya, asalnya sin x kayak gini, Hmm, terus sin 2x dia lebih rapet, biar lebih rapet ya. Jadi ya sebanyak 2 kali. Lalu kita tambah 1, artinya kita geser sejauh 1 satuan ke atas gitu ya. Oke? Paham ya? ya Oke, ya. gitu. Eh, ada yang mau ditanyain nggak dari yang ini? Aku lagi bikin ini. Apa? Aku kayak lagi bikin ini loh Kak kayak enggak udah aman-aman. Kayak aku tuh lagi Oke. mikir kayak kalau gimana biar aku cara gampang ingetnya variabel ini tuh mengubah apa gitu kayak. Terus aku kayak lagi bikin singkatan-singkatan kayak misalnya kalau A dia yang kayak balik-balik gitu kan. Hmm, Plus minusnya juga. kalau Terus sama apa sih kemarin? Ah, itu em, pencerminan semakin besar jarak. Ah, so ya ya amplitude oke. Tentang oke ya. amplitudenya. Bentar ya, aku mau bikin cos X dulu ya, misalkan Oke, thank you Kak. di Desmos. Kak, Terus gimana cara ganti Desmos pakai derajat ya? aku biasanya langsung cari aja di Google cos Oh, X atau sin X in degree. Jadi oke. langsung Oh ya, muncul ya. biasanya. In degree ya. Aduh, kok nggak muncul ya? Atau mau aku Bentar. kirim linknya? Boleh Kak? Oke. Sin function degrees graph sin function. Ah, tidak muncul guys. Sayangnya. Pakai kata gaul dari Indonesia juga ya berarti ya? Kenapa? Enggak pakai kata gaul yang dari Indonesia juga. Keren Oke udah lah lupa. Kak. Oke lah. Oke.
Bentar. Oke, thank you, Kak. Mm-mm. So, is it in degree? Yes, in Bener gak? X. Coba cek. Tapi aku kayaknya kok tetap munculnya Apa? jujur li, I don't know. Ya, saya sudah. Jujur aku nggak tahu guys, ini aneh banget jujur. Hmm. Jujur nggak sih Kak, ini kayak masih biasa. Apanya? Rasanya? Kayaknya ya udah deh Kak, kayaknya aku lihat Kakak Ya? aja soalnya aku tetap bisa. Oh, ya udah. Bentar Hmm. ya. Nah, ini. Bentar. Copy. Di selanjutnya. Nah, ini ya, cos. Nah, ini dalam derajat ya. Oke. Dalam derajat. Oke. Nah, misalkan aku punya apa ya? Misalkan yang cos minus aja coba ya. Sorry. Y sama dengan min 2 cos 2x min 60 derajat misalnya. Ditambah, nah nggak usah. Ini dulu aja ya. Nah, gimana cara ngegambar dari min 2 cos 2x min 60 derajat ya. Nah, Patricia, yang tadi aku udah bilang, mungkin kamu ini ya, kalau misalkan ada min 2 cos 2x min 60 derajat, ini si 60 derajat ini bukan nilai B-nya. Min 60 derajat, sorry, bukan nilai C-nya ya. Bukan nilai C. Apa dong? Bukan. Nah, jadi yang sebenarnya, yang benernya itu, kan kamu tahu ya, rumus umum bentuk sama aja sin atau cos. Kalau cos tinggal diganti aja sama aja, berarti A dikali cos apa? Kak, tapi kemarin kok B. Kakak bilang nilai C itu geser ke kanan, misalnya kayak kalau C lebih dari 0, geser ke kiri sebesar derajat C gitu. Nah, Katanya. betul. Cuman kalau kita lihat rumus umumnya itu kayak gimana? A cos B dalam kurung X Terus ditambah C ya, baru ditambah D. Nah, kalau kamu lihat di sini, ini bentuknya X enggak? itu iya itu 2x. Rumusnya itu X plus C, bukan 2X plus C gitu. Jadi ini harus kita ganti ya. Ini harus kita ganti jadi Y sama dengan min. Jadi hati-hati ya di situ ya. Bentuknya itu harus dalam bentuk X plus C, jangan dalam Oh, bentuk jadi lain. Hmm, I see. Jadi kayak min gitu. 2 cos, terus berarti itu X min 30. Betul ya. Jadi yang C-nya, nilai C-nya itu yang benar bukan min 60 derajat, tapi min 30 derajat ya. Kan beda Oke. ya, Kak. Misalnya kita langsung masukin derajatnya kan. Misalnya nih, Hmm. X-nya aku masukin 45. Berarti kan jadinya 90 kurang 60. Berarti yang dicari 30. Meanwhile, kalau misalnya kita bagi dulu, X-nya 45 kurang 30 itu jadi 15. Hmm, Kayak bi paham gak, Kak? Kayak kalau misalnya aku langsung masukin 2X min 60 ini, pakai, misalnya X-nya 45 derajat. 45 derajat misalkan. Atau enggak kalau misalnya yang benar X-nya jadi harus ini kita bukan nilai C harus bagi 2 dulu. Gitu, Kak. Ini Hmm, kenapa nih? Kenapa harus diinin dibagi aja, 2? difaktorin aja, difaktorin keluar maksudnya gitu. Coba. Hmm, Enggak. Ya udah deh, Kak, lanjut dulu. Sorry. Nanti Oke aku ya. tanya. Jadi kalau kita ubah itu jadi min 2 cos 2 dalam kurung X min 30 derajat gitu ya. Nah, ini kan asalnya nggak Oh, ada nilai B-nya ya. Nggak ada nilai B-nya. Sekarang nilai B-nya itu ada 2. Nilainya 2 gitu ya. Jadi B-nya 2, terus C-nya itu min 30 derajat. Min 30 derajat. Terus, jadi difaktorkan aja ya. Pokoknya yang ini bentuknya harus X gitu ya. Nah, yang A-nya berarti sama dengan min
min 2 ya. Oke, Sonya. Ya. Yang tadi gimana? Ya. Nah, ini coba aku tulis di chat, kakak kira-kira bisa buka nggak? Bisa? Oke, bentar ya kak. Paham sih, aku paham reasonnya sekarang setelah kakak bongkar. Tapi kalau misalnya nih ada orang yang kayak salah ngerjain gitu, Hmm. dan dia malah instead, saya. Hmm. Nah ini, tuh kan lihat gak di chat? Oh, bentar. Ya. Misal X, Y sama dengan min 45 2 derajat. cos. Itu ada A nih, si yang orang pertama salah ngerjain, nggak dikeluarin. Kayak langsung aja Ya, 2 kali 45 min 60. Tapi kan kalau yang berarti B ini kan udah dikeluarin kan, ini udah jadi ada variabel B-nya gitu kan, Kak. hmm, Kenapa yang A ini salah gitu? nah, 30 derajat 90 derajat min 60 per Jawabannya juga akan beda gitu kan. 30. Tapi 2 90 kali derajat. 4 15. 15 kali 2 30 juga. Bentar. 30 derajat berarti cos 30 derajat setengah akar 3 ya. Setengah akar 3. Bentar. Sebenarnya biar lebih apa ya? Lebih kita tahu pengaruh kan kalau di sini sebenarnya sama aja Sonya. Cuman biar lebih kelihatan nilai B-nya itu I nanti see. berpengaruh. Biar kita munculin nilai B-nya sih sebenarnya. Sebenarnya Oke. boleh aja kayak gitu. Cuma nanti kita kan B itu berpengaruh sama ini ya, sama peregangan apa? Hmm. Peregangan atau kerapatan. Jadi biar Oke. gitu aja. Oke? Tapi Kak, Oke. maksudnya Kenapa? kayak secara matematik kayaknya kalau misalnya orang ngerjain yang A pun gak bakal salah kan jawabannya. Enggak sih kayaknya karena masih tetap benar kok. Oke, tapi aku Oke. paham maksudnya kakak kok. Oke, oke. Oke ya. Mendingan Oke. anin aja. Mending di ini aja ya, difaktorin aja biar ngebentuk biar kita tahu si nilai C-nya itu min 30 dan B-nya 2 ya. Nah, kalau udah kayak gini, Sonya, pertama kita gambar cos X eh, cos X min 30 derajat dulu ya. Berarti ya. Berarti pertama Mm-mm. kita gambarin Y sama dengan eh, cos X min 30 derajat ya. Min Kak, sorry 30 tadi dia derajat. soal awalnya apa ya? Soal awalnya. Min 2 cos 2 dalam kurung min 2 cos dalam kurung 2x min 60 derajat. Min 2 cos 2x min 60. Oke. Oke ya. Nah, kalau misalkan ini kalau ada cos x min 30 derajat, berarti dia geser ke mana? Ke kanan atau ke Kanan. kiri? Betul, Kanan. geser ke kanan sejauh 30. ke kanan sejauh 30 derajat ya. Yoi. Kanan sejauh 30 derajat. 30 derajat ya. Jadi gini aja. Pokoknya kamu ambil maksimum. Titik maksimum kita pindahkan 30 derajat. Titik minimum, titik nolnya kita pindahkan 30 derajat ke kanan. Terus titik minimum kita pindahkan ke 30 derajat ke kanan. Dan seterusnya ya. Jadi kita Ya. pindahnya titik-titik yang pentingnya aja ya. Berarti contohnya yang ini. Misalkan di sini puncaknya. Berarti puncaknya itu justru geser ke kanan sejauh 30 derajat ya. Berarti jadi di sini gitu ya. Oke. Nah, ini aku warnain lain. Jadi di sini ya. Nah, terus kita lihat ke sini. Di 90 derajat cos X di 90 derajat ya 0, tapi karena dia ada X min 30 derajat berarti dia geser ke kanan sejauh 30 derajat ya, berarti dia di sini. Nah, terus kalau misalkan terus kita misal lihat yang di sini ya, titik minimum. 10 Titik minimum titik
Ya, pas 180 berarti ini kalau geser 30 derajat di 210. Betul, di 210 ya, geser ke kanan. Terus yang di sini dia kembali ke 0, geser 30 derajat di 300 derajat ya. Dan terakhir, oh ya ini selama aku ini sebenarnya nggak ada batasan, jadi nanti tinggal dilanjutin aja. Jadi bisa dilanjut lagi sampai tak tinggal. Cuman aku sampai 360 derajat aja ya. Nah, dia balik lagi di sini ya. Di 360 derajat, dia ngegeser 30 derajat ke sini ya. Nah, di sini ya. Nah, jadi kita gambar titiknya ya. Nah, ini kira-kira ada di sini ya. Jadi titik awalnya di ini kan kalau kos ya. Titik awalnya justru di 30 derajat, terus turun ke 120 derajat. Turun ke 120 derajat, terus ke 210 derajat dia minimum, 300 derajat dia dikembali ke 0. Bentar ya. Kembali ke 0 dan terakhir di 330 derajat ya. Atau batasnya sampai sini aja ya kalau misalkan sampai 360 derajat ya. Nah, jadi ini adalah cos X min 30 derajat ya. Yang ini cos X min 30 derajat ya. Gitu. Ya, Jadi kita udah ngerjain yang cos X min 30 derajat. Sekarang kita cos sekarang kita ke cos 2X min 30 derajat ya. Jadi kita punya selanjutnya itu Y sama dengan cos 2X 2 dikali X min 30 derajat ya. Nah ini kalau ada ini nilai B-nya ya. Ini tuh nilai B-nya. Kalau nilai B-nya itu ngaruh kemana? Tanya. ke perenggangan sama kerapatan. Betul. Kerabat. Kalau Berarti nilainya dia 2 berarti dia lebih rapat. Berarti lebih satu rapat periodenya. Satu periode dua ya. kali Satu, dua siklus. betul. 2 siklus ya. Oh ya, periode itu dari 0 derajat sampai 360 derajat ya. Jadi dalam satu periode dia punya 2 siklus. Artinya yang asalnya begini ya, dia jadinya lebih rapat ya. Nah, ini antara 30 derajat sampai sini setengahnya di mana? Berarti Tengahnya 90 derajat itu ya. 90 derajat berarti di 30 tambah 120, 150. 150 dibagi 2, 75 derajat ya berarti ya. 75 derajat berarti di sinian ya. gimana 75 Kak, boleh derajat. di zoom out Kak? Aku kayak Zoom kadang out belum. gini. Biar kelihatan. Ntar, ini kan tank. Ini kan kayak dari 30 sampai 120 ini kan seperempat ya. Hmm. Nah, sekarang kita bikin dia jadi setengah. I see. Berarti 30, 10 di tengahnya tuh. Tengahnya 120 tambah 30, 150 bagi 2, 75. Oh ya, oke, paham. Gitu ya. Jadi di 75 derajat ini kalau kita ukur-ukur ini tuh 30 Lu 70 Kak. ya di sini ya di tengah antara 60 dan 90 ya berarti ya. Karena ditambah 15 tambah 15. Berarti ini 75 ya. 75 derajat. Nah, ya udah kita apa Tarik aja namanya? yang kayak seperempat Hmm, gitu ya. ya betul. Jadi kita lebih setengahnya ya. Terus kalau Yuk. misalkan di titik 120 Berarti derajat di 120-nya di min 1. dia udah min betul. Jadi dia langsung min. Terus di asalnya titik minimumnya di sini setengahnya ya berarti ya. Berarti 210 ditambah 30 derajat dibagi 2. Berarti 240 derajat dibagi 2, 120 derajat ya berarti ya. Jadi 120 derajat dia itu justru titik nolnya ya. Sorry. Min 1. 200. Bentar. 120 tambah 210, 330 bagi 2. 330 bagi 2, 115. What? Kok aku ngaco sih? 120 tambah benar 360. 330. Oh, di 330 bagi 180 2. derajat ya berarti ya. Di 180 derajat ya. Karena Kenapa? 120 ya, 120 derajat ditambah 240 derajat itu kan 360 derajat ya. 360 Eh, derajat dibagi kok 240 Kak? 210. sorry, 210 ya. Oh ya, 210. 120 tambah 210 330. 330. Bentar. Sorry, bukan di 180 derajat. 330 berarti 200 100 165, sorry Kak. 65 ya, 165. 165 ya. Berarti dia ada di sini ya. Hmm.
di tengah-tengahnya 150 derajat dan 180 derajat ya. Nah, ini kita kita gambarkan ya. Ini jadinya kayak gini. Nah, kayak gini ya. Terus biar lebih ini lagi atau gini aja, dari 75 derajat ke sini ya. Kita tambahin berapa berarti? Itu kan kalau biasanya satu dari 0 ke sini kan 90 derajat ya. Dari 30 ke 120 90 derajat. Berarti kalau misalkan setengahnya berarti 45 derajat kan ya? Berarti Yuk. asalnya dari sini ke sini itu 90 derajat. Kalau setengahnya berarti 45 derajat gitu. Jadi intervalnya itu 45 derajat, 45 derajat, 45 derajat ya. Misalkan yang ini Yuk. 75 derajat ditambah 45 derajat 120 ya 120 tambah 45 derajat itu 165 derajat dan seterusnya ya. Berarti kita tinggal tambahin 45 derajat. Dari 165 derajat ke 45 ditambah 45 derajat itu jadi 210 ya berarti ya. 210 berarti dia di 1 ya. 210 dia 1 tambah 45 lagi. Dia di 0 ya. Berarti di 255 155. ya. 55 di sini berarti dia di 0. Terus dia akan di min 1 lagi tambah 45 derajat. Berarti ditambah 245 ditambah 245 berarti 290 derajat ya. Yuk. 290 derajat itu 290 70 80 bentar tadi 255 kan ya? Yes, kan 255 ya, berarti 210 300 ya? 45, Hmm, 255 tambah 45, 10, 1, 300 ya. 300 ya? Ya. Oke, nah terus ditambah 45 derajat itu di titik tambah 45 derajat berarti di 345 derajat ya jadinya ya. 345 derajat itu di sini. Nah, dia balik lagi ke 0. Terus di 360 derajat 345 berarti 360 derajat dia di sini ya. 360 derajat dia di sini gitu ya. Nah, ini kalau kita gambarin lagi. Nah, jadi 2 siklus ya. Ya. Oke. Oke, gitu ya. BTW ini nanti bisa kamu terusin ke sini, ke situ ya. Cuman kita sampai 360 derajat dulu ya. Nah, 30 kurang 45 berarti enggak gimana sih? Ya. 345 kan ya? Oh, bukan yang sebelah kanan, Kak. Sebelah kiri. Sebelah kiri 30 kurang 45 berarti min 15 ya. Berarti kayak kesananya min 15 kok sampai 0 ya. Kan di 30-nya tuh 1 tuh. ya, betul. Di 210 1 Bukan, Kak. 30 di 30 yang paling kiri. ya di sini ya. Hmm. Kenapa di Kan situ? kalau misalnya itu kan min 45, berarti ini kayak min 45 tambah 30, berarti di min 15 ya, di titik nolnya. Betul. Jadi di sini di titik nolnya itu di min 15 ya. Minus 15 derajat itu dia di 0. Di nolnya ya. Jadi kalau Kan kalau dilanjutin yang itu normal di min, kalau yang normal, kenapa? oh nggak deh, nggak jadi ini ya, nggak jadi. Oke, aman, udah aman. Ya. Oke. Jadi gitu ya. Kalau misalkan cos nah yang hitam ini adalah cos 2 dalam kurung X min 30 derajat ya gitu. Oke? Misalnya ya? Nggak paham ya? Oke. Nah, sekarang kita urusin yang amplitudonya ya. Ya, Amplitudonya negatif. Jadi selain dia pencerminan terhadap sumbu X, dia karena amplitudonya 2 berarti puncaknya gimana? berarti puncaknya dia kayak ini dibalik dulu nggak sih? Tapi terus amplitudenya jadi 2. Betul ya. Amplitudonya 2. Jadi pertama kita gambar dulu ya. Atau langsung aja. Eh Iya, dia yang asalnya 1 kita cerminkan ya. Ini kita cerminkan jadi di sini ya, sekitar sini. Ini kita cerminkan tapi 2 kali lipat ya. Misalkan ini cerminannya ya. Tapi 2 kali lipat. Berarti jaraknya lebih panjang ya. Atau jangan titik itu deh. Coba Atau titik nggak yang kalau puncaknya ya. misalnya ke atas dulu,
kayak berarti satunya kan ini yang dari titik 1 dia bakal jadi titik 2 kan Kak. Terus Betul. dan habis itu jadi min 2 gitu kan. Jadi titik min 2 berarti kayak kita balik lagi gitu. Betul. Jadi Gak apa-apa sih eh Kak bisa langsung terusnya. Kayak hmm, jadinya berarti min 2 terus itu kan 0 apaan sih? nol. Salah. Betul betul nol. Betul nol kok. Di 75 derajat nol. Terus di 220 derajat itu justru plus 2 ya. Di sini. Ya, Ya. Terus di mana? Tadi udah di titik minimum, di titik puncak itu justru di 2 min 2 ya. Di ya. 210 derajat itu min 2. Terus di Ah, sorry 200 bentar. kenapa? Kena tadi itu oke. Aku baru nyadar patternnya ya. Ini sorry Hmm, aku potong ya Kak. Gak apa-apa. Kayak kalau yang di titik puncak sama titik minimum itu kan kita akan kayak jelas menambah amplitudonya yang tadinya 1 jadi 2 gitu 2. kan. Terus karena dia ada minus dibalik gitu kan. Betul. Tapi kalau yang dia di derajat yang dia 0 nih kayak di 75 di 100 berapa itu 65 terus 255 itu dia akan tetap 0 Betul. karena kalau misalnya kita kaliin ke rumusnya aja itu kan jadi kayak A-nya tuh dikali 0 kayak sin berapapun dikali 0 jadi tetap hasilnya 0 gitu. Betul ya. Jadi tetap 0 ya, sorry. Eh, Soalnya betul jadi tetap 0. bentar deh, bentar. Kalau Hmm. misalnya, ntar kenapa jadi tetap 0 ya? Ya, Karena tetap A-nya, 0. A-nya tetap, A-nya min 2 tetap kayak kita kaliin. Terus itunya karena, oh karena nanti dia dapat hasil sinnya kayak tetap 0 gitu ya. Jadi kayak mau dikaliin min 2 pun tetap 0 gitu. Betul. Jadi atau gini aja gampang. Kan Coba pencermin. boleh nggak Kak kerjain satu aja yang kayak yang di, berarti itu kalau X-nya berapa tuh tadi? Gimana ya dapatnya? Biar X-nya 30. 7. Tapi gak apa-apa sih Kak, nggak deh. Bismillah, Bismillah. Semoga aku ini, aku tuh udah Sebut kayak kena, tapi pengen aku buktiin gitu. pakai ya soalnya kalau misalkan kita pakai masukin X-nya itu 75 derajat, dia Nggak itu dapet segitu sih. ya betul. Karena Tapi cos harusnya, hmm, kenapa? nggak jadi Kak, nggak apa-apa lanjut lanjut. Ada kan sudut istimewanya biasanya 30, 60, 45 sama 90 ya. Gak ada yang 75 gitu. Jadi kalau misalkan kita mau masukin satu-satu itu lebih kita harus pakai kalkulator jadinya ya gitu. Ya, Oke. Eh, jadi ini yang rumusnya ya. Jadi kalau misalkan kita masukin 70 bisa sih sebenarnya 75 derajat ya. Berarti min biar 2 dapat coba cosnya ya. tuh berapa ya? Kita harus dapat ininya berapa? Cos misalkan 2 dikali 75 derajat dikurang 60 derajat ya. Eh, Sama dengan min 2 cos 2 kali 75 berarti 150 derajat ya. 150 derajat dikurangi 60 derajat sama dengan min 2 cos 150 derajat dikurangi 60 berarti cos 90 derajat kan ya. Berarti cos 90 berarti min 2 dikali 0 gitu. Jadi sama dengan jadi di cos 75 derajat itu hasilnya 0 gitu soalnya. Ya. hmm, karena Gitu. dia Jadi bakal ada cos 90 ya. Ini kayak si betul. yang siapa sih satu lagi 165 coba deh aku pengen coba. Hmm, 102 kali 165 kurang 60 itu hmm. 270. 270 itu di kuadran 3. 3. Misalnya 180 tambah 90. 90. Ya benar, jadinya kok 90 lagi, 0 lagi. Mau dia plus Betul. minus. Jadi walaupun dia plus minus tetap pas di pencerminan kalau titiknya 0 tetap 0 ya gitu. Oke? Paham ya Kak boleh Patricia? ditulis nggak, Kak? Ditulis di situ kayak Apa? kalau kalau dia titiknya 0 tetap 0 itu kayak ini kan intinya kayak kos 90 yang di atas tadi. Oh, di mana? Yang Di tadi sini Kakak langsung tulis yang ada 75. Nah, itu tuh. Yang min 2 kos itu kayak dikasih notes gitu, Kak. di sini gini Ya, atau kurang? Oke ya. ya terserah Kak, pokoknya di situ lah. Apa tulisannya? Gimana? Apa ya? Atau mau bahasa Spanyol? Boleh. Aduh, ini aja deh. Gimana ya kalau kalau di atau enggak gini aja deh kak, aku kan nanti minta tolong kakak kirim PDF lagi kan. Ini kayak kakak Ya. ngomongin kalau
apa ya ngomongnya, kayak kadang tuh aku kalau dikasih kode dikit aja udah ngerti kok. Gimana ya? Eh, Kalau udah nol tetap nol udah gitu aja. oke. Kalau Kayak yang tahu-tahu eh aja. Apa terserah kakak gimana deh kak, aku bingung ngekalimatinnya. ya sama sih. Ya udahlah. Kalau kalau apa koordinat y-nya 0, koordinat y-nya Yes, 0, sebelum hmm, y-nya 0, 0, diapain pun tetap nol. Tapi aku paham kok itu tetap paham. 0 ya, tetap Walaupun 0. gak Tetap 0 ya, gitu. Oke. Mana nih? Wah, bentar ya. Nah, gitu ya. Oke, Patricia ya. Nah, eh, nah, jadi kalau misalkan kita punya yang ini ya, kan tadi di sini ya, yang dia puncaknya di 1, kalau kita cerminkan berarti dia di -1. Cuman karena dia amplitudonya 2, berarti kita tulis di -2 gitu aja ya. Nah, terus yang ini tetap 0 ya. Tetap 0 di 255 derajat itu tetap 0. Terus di mana? Di sini yang asalnya -1 kita cerminkan terhadap sumbu X, dia jadi di dua. 2 ya. 2 positif gitu. Terus kembali lagi di 390 derajat. Sorry. Yang ini ya. 300 365 ya. 45 ya. 345 dia di 0. Terus di sini di 390 derajat asalnya dia di 1, dia jadi di -2 ya. dua. Gitu aja. Oke. Oh, Ini kita tinggal hubungkan ya. Kita hubungkan. Ntar. Ini mana titiknya yang ini ya? Ini. Jadi yang di 75 derajat, sorry. Di 75 derajat, di 165 derajat, di 255 derajat, dan di 345 derajat itu tetap 0 ya, soalnya ya. Gitu. yuk. Oke. Sorry. Ini kita gambarkan. Nah, ini ya jadinya ya. Kita udah ketemu nilai dari cos -2 cos itu yang warna merah ya. Mana nih? 100. Nah, gitu ya. Jadi ini adalah ini itu Y sama dengan -2 cos X dalam kurung 2 dalam kurung Dua X min min 30. 30 derajat ya gitu. Oke, Yuk. ada pertanyaan nggak? Enggak, aman. Nah, ya. Jadi eh jadi kita udah gambarin 2X, lalu yang terakhir itu tadi yang Y sama dengan -2 cos 2 dalam kurung X min 30 derajat ya gitu. Nah, Hmm. sebenarnya ini berguna. Mungkin kamu bisa aja masukin nilai-nilainya, cuman lebih enak difaktorin aja biar seberurutan mulai dari si 30. Karena kan misalkan kamu 75 derajat itu dia titiknya di 0. Kamu bisa tahu titiknya dari mana. Kamu eh, apa ya? eh, kurang bisa dapat si 75 derajat itu 0. Jadi kamu harus coba-coba sendiri gitu. Kalau kamu pakai titik-titik ya, kamu coba uji titik di 75 derajat 0 itu kemungkinannya eh, kecil gitu. Cuman kalau misalkan kamu pakai yang ini diurutin dulu jadi bentuknya X min 30, X min C, X plus C. Terus di sini ketemu nilai B-nya, kamu ketahuan kira-kira nanti bentuk grafiknya itu kayak gimana gitu ya. Oke? Sebenarnya bisa Sip. aja tadi yang 60 derajat bisa aja ya. Cuman jadi nggak kelihatan kira-kira polanya gitu. Oke? Mm-mm. Gitu. Ada yang mau tanyain? Enggak, Kak, aman. Oke ya. Nah, eh coba lagi ya, misalkan bentar. Eh, misalkan aku Kak, punya Y. aku Kenapa? bentar, aku mau ini dulu. Aku mau
lihat kayak bentar, teng 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 teng. Um, mm, 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 mm. Oke. Ini tuh, oh ya, oke oke. Oke oke oke. Nih Kak, kalau di soal yang aku kayaknya pernah kirim ke Kakak, Mm-mm. tapi aku boleh share screen dikit nggak Kak? Bentar. Boleh. Bentar ya. Udah kelihatan belum? Belum. Oh, Sekarang? udah. Oke. Udah semua. Ini tuh sebenarnya tuh kayak kalau di bahasa Indonesiain kayak em, telitilah fungsi-fungsi ini berdasarkan simetrinya, terus tentukan titik-titik dengan sumbu X sama sumbu Y. Kan kalau misalnya dengan sumbu X itu kan berarti kan kayak misalnya tadi yang titik nol kan, kayak Mm-mm. berapa derajat dia pas titik nol, Ya. ya kan? Terus kalau pas titik potong dengan sumbu Y, itu berarti tadi kayak kalau misalnya di yang grafik min Asalnya. Hmm? kayak kalau di yang kakak tadi, pokoknya pas dia berapa derajat, dia tuh motong sumbu Y gitu kan, Kak? Iya. Oke. Nah, tapi terus ini kayak disuruh gambar aja gitu di koordinat sistem yang ini. Tapi aku em, kakak paham nggak kalau misalnya tentang simetrinya gitu kan? Kan kalau di fungsi polinom kan kayak simetrinya kan kita bisa ngeteliti dari dua hal gitu kan. Kayak yang kemarin aku tunjukin di PPT gitu loh Kak, yang kayak dia X dengan pangkat paling tinggi tuh bisa menentukan dia nanti bakal hasilnya negatif atau positif gitu. Atau enggak kayak misalnya em, tanda tanda plus minus di depan X pangkat paling besar. Nah, kalau untuk fungsi trigono ini tuh gimana sih Kak cara menentukan simetrinya gitu? Simetri. Biasanya yang aku belajarin tuh biasanya yang nilai minimum maksimum sama amplitudo aja sih. Entah. Heeh. Soalnya tuh aku tuh udah nge-email dosenku kan, minta jawabannya. Kayak aku tuh pengen ngeliat dia cara ngerjainnya gimana. Tapi dia reply-nya kayak, aduh saya masih liburan. Aduh. Aduh, tri. Dia kayak, aku minta jawabannya gitu kan. Terus dia bilang kayak, aduh saya, kok saya nggak nemu ya jawabannya saya. Dia bilang kayak, di file emang nggak ada, saya nggak ngupload gitu. Kayaknya saya bahas di kelas deh dulu gitu. Terus tapi Hmm, maaf ya, sekarang saya lagi liburan nih. Dia bilang kayak gitu. yang aku lihat sih sebenarnya sumbu simetri itu kayak apa ya? Jadi ini kalau kamu lihat dia apa? Sumbu simetrinya itu adalah dari puncak atau dari lembah biasanya. Ya. Kalau untuk Sumbu simetri, kalau untuk ini kayak gitu. Kalau untuk fungsi trigono tuh kayak gitu. sumbu simetri itu yang di puncaknya. Jadi yang ini misalkan, nah ini adalah Mm-mm. bentar, yang aku ini sumbu simetrinya gitu. Ah, yang ini. Belum kelihatan Kak, maaf banget share. Oh iya, sorry. Bentar, bentar. Aku lupa. Udah kelihatan? Bentar lagi loading. Oke udah. Udah ya. Nah, jadi sumbu simetri itu ini yang aku gambarin sambil warna pink. Ini Hmm. sumbu simetrinya gitu. Ini Terus tuh nanti sumbu. berarti jawabannya gimana dong? Aku kayak menurut kakak jawabannya gimana? Kayak sebenarnya itu bukan Hmm, jawaban angka, tapi lebih kayak ke argumen gitu loh kak. hmm, Kayak kita bisa ngelihat dari variabel yang mana gitu. Karena aku sebenarnya kalau yang pas di fungsi polinom itu juga bukan soal angka, tapi lebih kayak ke kita tulis argumen aja di ujiannya gitu. bentar ya. Karena kenapa sih kita tuh harus bisa memberikan alasan kenapa kita bisa bilang ini dia simetrinya seperti ini dan terhadap ini ya dan apa gitu kayak kalau aku pas di ujian waktu itu kan kayak untuk yang fungsi polinom tuh aku kayak kasih alasannya oh ini karena x dengan pangkat tertingginya dia itu negatif makanya kalau kita mau taruh angka sebesar apapun dia akan misalnya kita mau taruh di angka minus itu akan tetap hasilnya tuh minus y-nya gitu karena dia pangkat Hmm, paling tingginya tuh negatif gitu dan nanti dia bakal membuktikan kalau misalnya dia simetri terhadap sum titik 0,0 kalau misalnya kayak gitu kalau misalnya semua pangkatnya tuh angka ganjil itu tuh dia akan simetri dengan
sumbu 0,0 gitu. Tapi kalau misalnya angkanya genap, dia akan simetri dengan em, apa sih? Sumbu sumbu Y, sorry, sumbu Y gitu, Kak. Nah, ini aku bingung kayak untuk fungsi trigono ini gimana aku cara berargumentasinya gitu. Oke. Eh, kan sumbu simetri itu sebenarnya apa ya? Misalkan cos 2x coba ya, cos 2x misalkan sin 2x misalkan. Mm-mm. Nah, ini eh, kan sebenarnya sumbu simetri itu banyak ya. Bisa yang ini, bisa Ya, yang ini gitu ya. Jadi ada banyak. oke. Jadi setiap 90 derajat gitu ya. Itu dulu Ya. bentar. Oh gitu ya. Nah, Jadi kalau di fungsi hmm, trigono tuh kayak gitu. ya itu sumbu simetri, sumbu simetrinya itu eh, saat dia puncak dari grafiknya atau lembah lembah grafiknya. Lembah grafiknya dari sini ya. Ini lembahnya dan puncaknya. Jadi sumbu simetri itu ya itu gitu. Terus gimana gimana cara Gimana Kak? Sorry Kak, aku lagi nyatet sumbu simetrik. hmm, Gimana? terjadi ketika eh dia itu eh apa ya? Di pas di puncaknya atau di lembahnya gitu. Di puncaknya atau di lembahnya gitu. Oke. Nah, nah eh, cara untuk mencari si sumbu simetri ini kita pakai rumus matematika ini. Jadi ini kan kita makainya pi ya, misalkan atau Hmm. 180 derajat ya, 180 derajat. Dari sini aja kita coba dari sini. 180 derajat itu yang ini ya. Nah, Hmm. nah ini hmm, gimana ya? Bentar. Kalau dibagi Oh ini tuh 4, ada rumusnya ya Kak. Sin kostan tuh sini nanti beda-beda ada semua ya. ada plus k-nya ya. Jadi k-nya itu bisa Masuk. Aku plus pernah lihat k kayaknya deh. Ha. 180 derajat per misalkan kita bagi dua ya. Misalkan ini satu ya, 180 derajat eh dibagi dua itu kan 90 derajat ya, 90 derajat. Hmm, ini dibagi 4 ya, kan dibagi 4. Karena 180 derajat dibagi tar 160 dibagi 4 45 derajat, 45 derajat ditambah hmm, 90 derajat gitu ya. 135. 135. Mm-mm. Oke, coba ya. Kalau K-nya 0, berarti 45 derajat. Jadi gitu ya kalau yang 2X. eh, jadi gini. Jadi K-nya ini kan mulai dari sebenarnya aku harus cari tahu lagi ya. Ya. Cuman yang aku eh bentar, aku mau cari polanya dulu ya. Oke. Hmm, Kak, atau enggak aku tuh sebenarnya jujur pengen lanjut 2 jam tapi aku kayak aku tuh kayak ada kerjaan lagi jadi kayak ini sejam aja dulu tapi kayak kalau misalnya next meeting bahas simetri ini boleh nggak Kak? boleh. Terutama yang sinama kos sih aku ngeliat guruku belum ngeluarin yang tan jadi kayak aku mungkin sekarang fokus sinama kos dulu gitu. Oke ya. Iya, nggak apa-apa sih Kak. Ya. eh Nah, ini nanti aku lebih jelasin ya. Jadi ya ini minta tolong ya Kak hmm, untuk yang simetris kos sama sin. oke ya. Coba, tapi kalau misalkan ini sin 2x itu simetrinya yang ini. Jadi kalau Oke. kamu masukin 0, 1, 2, 3, 4 itu ketemu yang ini, yang ini, yang ini, yang ini gitu ya. 0, 1, 2, 3, 4. Sorry itu tadi kalau yang 180 tuh emang rumusnya tuh gimana Kak? Dia pi per 4 tambah K kali pi bagi 2 gitu ya? Iya. Pi per 4 ditambah eh K pi per 2. Cuman nanti Hmm, aku lebih jelasinnya aku
harus olah dulu gimana cara ininya ya. Oke, makasih banyak ya, Gitu ya. Kak. Oke. Thank Ada you, yang mau Kak. ditanyain dulu gak sebelumnya? Aman, Kak, aman. Sangat jelas. Oke. Ini nanti aku kirim ya. Ya, makasih ya, Kak. Aku tunggu, Kak. Oke. Ini aku juga mau transfer dulu bentar. Oke, Kak. Dadah, Kak. Oke. Makasih ya Sonya ya. Iya, aku juga makasih, Kak. Oke. Dadah. Dadah.